kami siap untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kami persembahkan, Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik.
berterima kasih. Kami berterima kasih Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan ya Tuhan dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetaplah Allah dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur
kemuliaan-Mu Tuhan kita. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengecap kasih kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Malam ini Tuhan, kami secara khusus, kami berdoa Tuhan, untuk ibadah hari Minggu nanti ya Tuhan. Ada perayaan Hari Bapa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya ibadah Hari Bapa ini ya Tuhan, memberkati semua jemaat-Mu ya Tuhan. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk Juminar yang akan diselenggarakan pada hari Jumat nanti ya Tuhan, yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Pendeta Rubin Abraham dengan topik bijak di era metaverse Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas hamba-Mu ini, dan kami berdoa Tuhan kiranya Juminar ini ya Tuhan membukakan wawasan kami Tuhan, sehingga kami dapat belajar Tuhan, mengetahui maksud rancangan-Mu ya Tuhan, dan kami menjadi bijak Tuhan di era metaverse yang sedang berkembang saat ini ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Bapak, saat ini kami berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, tahun-tahun yang sudah dilalui ya Bapak, mulai saat ini Tuhan, berikan kerinduan ya Bapa di dalam setiap jemaat di tempat ini Tuhan, untuk berkumpul Tuhan kembali di tempat ini Tuhan. Amen. Secara onsite. Dan Tuhan, ketika kami berkumpul Tuhan, kami percaya Bapa, kasih satu dengan yang lainnya Tuhan semakin lagi Tuhan. Amen. Tuhan bekerja luar biasa. Dan terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Bapa, apabila ada jemaat yang sedang mengalami sakit Tuhan, kami minta ya Bapa, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah berubah. Amen. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mujizat-Mu tetap terjadi Tuhan sampai hari ini. Dan kami mau melihat kuasa itu Tuhan terjadi ya Bapa. Dan Tuhan, jemaat Tuhan yang mengalami kesembuhan, mereka boleh memberikan kesaksian hidup mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan iman percaya mereka Tuhan kepadamu Yesus semakin lebih lagi Tuhan tertanam ya Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan, mereka yang mengalami pergumulan Tuhan, kami minta ya Bapa Tuhan, bukakan jalan bagi mereka Tuhan. Amen. Amen. Yang sedang berbeban berat Tuhan, bukakan jalan Tuhan. Sehingga Tuhan mereka mengalami kelepasan Tuhan. Ada sukacita Tuhan, ada damai sejahtera yang terjadi dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, sungguh Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, ini doa kami Tuhan. Semakin lebih lagi Tuhan, Tuhan pakai Tuhan jemaat di tempat ini ya Bapa, menjadi saksi-Mu Tuhan, memberitakan kabar baik-Mu Tuhan. Amen. Dan kami bersyukur ya Bapa, dan itu terjadi terobosan Tuhan di dalam gereja ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang tidak pernah berubah Tuhan. Amen. Dan terima kasih Tuhan buat segala kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. 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 Kita rindu untuk semakin dekat dengan Tuhan malam ini. Kita belajar mendengarkan suara Tuhan, meresponi panggilan Tuhan. Mari sama-sama kita bawakan pujian ini kepada Tuhan. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat
rupa, namun kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku sampai akhir kehidupan, memancar senantiasa. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai kedalaman hatiku. memancar senantiasa.
biasa. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Allah. Tuhan, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Allah. Kami berkata Tuhan, Indonesia Engkau diberkati. Indonesia maju, Indonesia damai, Indonesia sejahtera. Sebab Tuhan Yesus yang memberkati. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Para eksekutif mulai dari presiden kami yaitu Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak H. Maruf Amin berserta dengan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju secara keseluruhan. Tuhan berkati semuanya. Kami berdoa untuk Menteri Bidang Ekonomi dan Keuangan, pimpinan Lembaga Keuangan, Menteri Pendidikan, Menteri Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Kami serahkan aparat keamanan TNI Polri, BIN Densus 88, semuanya Tuhan mereka bekerja untuk kesejahteraan Indonesia. Mereka bekerja untuk keamanan bangsa ini, Tuhan berkati. Amin. Kami serahkan semua gubernur, bupati, wali kota di seluruh Indonesia. Sampai pejabat terendah sekalipun Tuhan. Dalam ruang lingkup bangsa Indonesia Tuhan berkati. Dan kami berdoa Tuhan untuk program-program dan yang dicanangkan oleh pemerintah. Di tengah-tengah krisis kondisi global yang tidak baik, krisis ekonomi dan energi, dan lingkungan, perubahan iklim, semua Tuhan baik pihak, semua pihak bersepakat untuk ikut bersama-sama membantu pemerintah mencari solusi yang terbaik. Amin. Kami berdoa untuk sistem pendidikan, agar pendidikan ini pendidikan merdeka belajar, kiranya dapat mengembangkan peradaban luhur bagi generasi muda, menyongsong masa depan mereka yang terbaik Tuhan. Kami berdoa untuk penetapan dan pelantikan pejabat kepala daerah berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan kekisruhan di daerah masing-masing Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati, Tuhan tuntun Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan juga persiapan pemilu 2024. Kami doakan Tuhan baik pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD, DPD dan kepala daerah akan berlangsung secara damai. Dan terpilih pemimpin yang berintegritas, yang cerdas dan cinta
NKRI Tuhan. Amin. Kami berdoa untuk KPU dan Bawaslu agar mulai bekerja untuk mempersiapkan pemilu 2024. Dan kami doakan persiapan partai politik peserta pemilu 2024 agar semuanya sepakat Tuhan untuk meningkatkan kualitas demokrasi bangsa ini. Lebih daripada itu dengan tujuan sama untuk memajukan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa ini dalam tangan kasih-Mu. Kami terus berdoa untuk pertikaian di daerah Eropa Tuhan, di Eropa Timur antara Rusia dan Ukraina. Kami berdoa Tuhan agar terjadi perdamaian di tengah-tengah peperangan ini Tuhan. Kami berdoa untuk penyelamatan pengungsi dan korban perang. Agar semuanya Tuhan dapat dilayani dengan baik ya Tuhan. Segala keperluan dapat tercukupi ya Allah. Dan kami berdoa, kami serahkan ini dalam tangan kasih-Mu. Tuhan kami percaya kasih-Mu ada atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa, haleluya. Amin, 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 amin. Kita siapkan hati kita, kita angkat pujian nih rapnya saja, katakan Tuhan ini yang ku tahu, haleluya Jesus. Tuhan inilah yang ku selalu menyertai kami, yang menuntun kami di dalam kebenaran-Mu, yang memberikan setiap kami kekuatan. Tuhan, Engkaulah yang paling mengenal hati kami. Biarlah Tuhan kami senantiasa ada di dalam hati-Mu, di dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam penjagaan-Mu, di dalam pemeliharaan-Mu ya Bapa. Kalau sebentar kami semua akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya, sembunyikan dia di balik salib-Mu ya Bapa. Dan berkati kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya doakan semuanya tetap sehat-sehat, tetap kuat di dalam Tuhan, senantiasa beroleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Saudara, pada malam hari ini kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu pandanglah kepada Sang Penyelamat. Saudara, mengapa kita perlu memandang kepada Sang Penyelamat
yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, karena setelah menerima keselamatan, saudara, banyak orang yang berpikir semuanya sudah selesai, sudah aman ya, pokoknya saya sudah selamat. Tetapi seperti yang kita barusan dengar firman Tuhan ya pada hari Minggu yang lalu yang dibawakan oleh Ibu Maimunah Natasha, yaitu tentang after salvation, bahwa setelah menerima keselamatan itu bukan berarti bahwa sudah selesai. Saudara, tetapi itu adalah babak baru, yaitu merupakan satu langkah awal kehidupan kita yang baru sebagai ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Saudara, kalau kita merenungkan kembali ya firman yang setelah kita dengar pada hari Minggu yang lalu, ya, ternyata saudara setelah menerima keselamatan ada banyak kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus hidup mencerminkan karakter Kristus. Jadi kita harus ada ya karakter Kristus ya dan memancarkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan kita bisa mengasihi ya sesama kita dengan tanpa syarat ya. Itu yang kita diingatkan. Kadang-kadang kita sulit mengasihi orang. Kalaupun kita bisa mengasihi, kita sering pilih-pilih, saudara. Tapi kasih yang Tuhan Yesus mau dan ajarkan adalah kita mengasihi tanpa syarat ya. Mengasihi orang yang menurut kita tidak layak dikasihi. Kemudian kita juga perlu hidup dengan iman ya. Kita hidup dengan iman, yaitu apa? Untuk menyucikan diri supaya kita bisa hidup dengan suci, kita bisa hidup dengan murni, kita bisa hidup dengan kudus ya. Kita bisa hidup dengan hati yang taat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh ya ke dalam dosa. Kemudian kita juga ya sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita itu harus ya punya kerinduan selalu kepada Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kemudian kita juga harus suka ya mendengarkan ya tuntunan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita harus suka membaca firman Tuhan. Dan kemudian apa? Kita juga harus ya mau ya mengingat kebaikan Tuhan dan memberitakan kebaikan Tuhan. Nah, oleh karena itu kita juga harus mengingat, saudara. Kalau hari Selasa yang lalu ya, hari Selasa doa malam yang lalu kita juga diingatkan ya, firman yang disampaikan oleh Bok Sucu Ayau juga bahwa sebagai orang yang telah diselamatkan, sebagai orang yang percaya, saudara, kita itu punya banyak kewajiban yang harus kita lakukan. Ya, saudara, artinya apa? Bahwa kita itu harus bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan. Nah, saudara, artinya bahwa setelah kita menerima keselamatan itu, kita masih ya harus menjalani ya suatu proses kehidupan, saudara. Nah, proses kehidupan itu artinya harus sekolah ya. Jadi sekolah kehidupan. Jadi sepanjang hidup kita, saudara, sebetulnya kita itu terus-menerus harus sekolah ya, sekolah dari Tuhan ya, pengetahuan pelajaran yang dari Tuhan. Kenapa namanya proses? Saudara, tentu itu jalannya berliku-liku ya. Tentu ya pasti ada suka dan duka. Ya, tidak selamanya hidup kita walaupun kita sudah percaya Yesus, walaupun kita sudah melayani Tuhan ya. Saudara, itu perjalanan hidup yang namanya proses itu sampai akhir hidup kita itu nggak pernah, saudara, lancar begitu aja. Nggak pernah, saudara. Itu selalu ada naik turun ya. Saudara, itu selalu ada suka duka, ada pahit manisnya. Nah, semuanya itu ada tujuannya, saudara. Supaya apa?
supaya di mana Tuhan mau kita hidup ya, beriman ya, hidup taat kepada Dia. Nah, disitulah proses itu ya diizinkan oleh Tuhan untuk melatih ya kita itu mengalami satu peningkatan iman dari hari ke hari bertambah-tambah supaya kita itu bisa hidup taat kepada Tuhan. Saudara, tentu ini semuanya nggak mudah ya, tidak mudah saudara, berat saudara. Nah, tapi ingat ya bahwa kita pasti akan dimampukan, diberikan kekuatan. Nah, kalau kita itu mau belajar ya dan memandang kepada Sang Penyelamat Yesus Kristus yang akan memampukan kita ya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus Kristus yang memberikan kita kekuatan. Jadi tidak ada yang mengatakan gak sanggup, gak bisa. Apalagi menghadapi masa-masa yang sukar. Saudara, realitanya saudara setelah kita melewati masa pandemik ini. Saudara, bukan berarti bahwa keadaan sudah baik ya secara sempurna. Tidak saudara. Kita ini masih sedang menjalani proses pemulihan, saudara. Pemulihan dalam ekonomi kita ya. Masih ada banyak tantangan ya di depan kita. Saudara, kalau saudara perhatikan ya, sampai saat ini masih banyak loh orang yang mengalami pengangguran. Yang masih tidak mempunyai pekerjaan yang tetap ya. Bahkan beberapa teman dekat saya, bahkan saudara famili saya pun banyak bergumul ya bahwa bisnis itu semakin berat, saudara. Keuntungannya tipis ya, tetapi bebannya besar, kosnya tinggi. Kenapa saudara? Karena kalau kita dengar ya pengumuman-pengumuman yang disampaikan oleh pemerintah, supaya kita itu waspada, berwanti-wanti, siap-siap ke depan itu barang-barang semua akan naik harga, naik tinggi. Dan saya selalu juga kadang-kadang bilang ya, aduh kasihan ya. Saya bilang apalagi itu yang penghasilannya pas-pasan, kecil, mungkin yang berjuang dalam bisnisnya. Saudara, keuntungannya sedikit, penghasilannya sedikit, tetapi beban kehidupan ke depan itu akan semakin berat. Kenapa? Barang-barang itu naik ya, sandang, pangan, kebutuhan sehari-hari itu akan naik saudara. Nah tetapi kita sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus, saudara kita tidak boleh gentar menghadapi ini semua. Kita tidak boleh takut, kita juga tidak boleh khawatir ya akan hal ini. Kenapa saudara? Karena ingat bahwa di dalam Tuhan Yesus ya ada pertolongan. Di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Bukankah itu yang dikatakan Paulus ya di 1 Korintus 10 itu ya. Nah, dikatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan. Tuhan tidak memberi pencobaan. Tuhan juga tidak mengizinkan ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu ukuran kita. Ya, artinya kalau kita masih seperti anak yang berumur 5 tahun, seandainya itu masalah kerohanian kita, kita tidak akan diizinkan Tuhan untuk mengangkat beban yang 25 kilo ya. Tidak diizinkan menghadapi perkara-perkara yang di luar daripada kekuatan kita. Kalaupun datang ya persoalan-persoalan, pencobaan-pencobaan yang berat, yang akan melebihi kekuatan kita, maka Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Amin, saudara. Karena itu adalah janji Tuhan. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, nah walaupun kita bisa melihat ya akan apa yang akan terjadi, tantangan-tantangan yang ada di depan mata, saudara, mari kita jangan khawatir dan takut. Kita pegang ya firman Tuhan, dan khususnya saudara kita belajar harus ya memusatkan pandangan kita itu fokus
kepada Sang Penyelamat, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Nah saudara, malam hari ini kita akan belajar dari apa yang diajarkan oleh Rasul Petrus ya kepada orang-orang Yahudi ya pada masa itu. Mereka itu hidup sebagai orang-orang yang teraniaya. Mereka hidup di dalam penderitaan. Kenapa? Karena mereka itu tersebar ya, berserak ke berbagai-bagai tempat ya di Asia itu, hidup sebagai orang asing di perantauan. Saudara, kalau hidup sebagai orang asing ya di perantauan, itu mereka banyak mengalami penganiayaan, banyak hidup ya dalam kemiskinan, kesusahan, karena zaman itu masih zaman perbudakan. Jadi banyak orang yang karena susahnya hidup sebagai budak, saudara. Nah, bagaimana kita belajar bahwa Petrus ya menguatkan jemaat ya pada waktu itu. Kita baca di 1 Petrus 2 ya, 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25 ya. Nah, ayatnya ada tertera ya di layar, kita bisa baca bersama-sama. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara, di sini di ayat yang 21 dikatakan bahwa sebab untuk itulah kamu dipanggil. Saudara, kita ya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita adalah orang pilihan Tuhan. Saudara harus ingat. Nah, kalau kita ini orang pilihan Tuhan, maka itu kita dipanggil ya untuk hidup kudus, saudara. Kita dipanggil ya sebagai status anak Allah. Kita itu dipanggil untuk hidup di dalam kebenarannya, dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Bukan pada saat kita berada pada kondisi yang baik, tetapi justru kita harus semakin ya memelihara, menjaga kekudusan kita ya pada saat ya kita ada di masa-masa sulit. Menjaga kekudusan hidup kita, menjaga kekudusan emosi kita. Ya saudara-saudara, ya khususnya di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan. Saudara, untuk itu maka kita harus belajar ya untuk memandang ya kepada Yesus Kristus yang memberikan teladan di dalam hidupnya supaya kita mengikuti jejaknya. Ya, itu dikatakan. Jadi saudara, kalau kita sudah merasa tidak kuat lagi ya menghadapi ya ada banyak ya hal-hal yang sangat memberatkan hidup kita, saudara, kita harus ya melihat kepada teladan kehidupan Yesus. Nah, kalau dalam bahasa Inggris di Alkitab itu dikatakan bahwa Yesus itu telah living ya, dia hidup living you an example, memberikan engkau itu suatu contoh kehidupan, you should follow his step. Kita itu harus ya mengikuti jejaknya. Jadi Tuhan itu mau supaya di dalam menghadapi segala situasi khususnya pada masa-masa ya ada tantangan dalam hidup kita, saudara, kita harus
ya benar-benar untuk memandang dan mengikuti ya jejak daripada kehidupan yang Yesus telah berikan sebagai teladannya. Yaitu apa? Teladan apa? Teladan penderitaannya, saudara. Ya, teladan penderitaan Yesus. Teladan apa lagi? Ketaatannya di dalam menjalani penderitaan. Saudara, kalau kita mengatakan kita menderita, saudara harus ngerti dan harus tahu ya bahwa Yesus lebih menderita dari kita, saudara. Kalau dia lebih menderita di dalam menanggung dosa kita, di dalam menanggung kesalahan kita yang semuanya ditimpakan kepadanya. Saudara, karena akibat dosa, akibat berbuat kesalahan, itu mestinya kita mendapat hukuman. Tetapi semua hukuman itu ditimpakan, ya ditanggung oleh Yesus Kristus. Saudara bisa bayangkan betapa menderita, ya menanggung dosa-dosa kita. Nah, kemudian Yesus itu taat, ya menjalani semua penderitaan-penderitaan yang dia hadapi. Saudara, kalau kita mengatakan kita miskin, saudara, Yesus lebih miskin lagi. Karena apa? Yesus itu berkata bahwa serigala itu mempunyai liang, ya. Burung itu mempunyai sarang, tetapi anak manusia itu tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Yesus itu tidak mempunyai tempat kehidupan yang tetap, tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Saudara, dia hidup sederhana, saudara, ya sebagai anak tukang kayu, saudara. Jadi apapun yang kita rasakan, yang kita alami di dalam kehidupan kita, kalau kita mengatakan kita itu difitnah, kalau kita mengatakan kita itu dihina, ya saudara, Yesus lebih daripada itu. Yesus difitnah, Yesus diolok-olok. Ya kalau saudara baca Alkitab, saudara akan melihat Yesus begitu luar biasa, ditampar saudara, diludahi. Saudara pernah diludahi orang? Nah, kalau saudara diludahi, apa yang saudara lakukan? Saya percaya saudara pasti tonjok orang itu. Betul ya? Saudara pasti balas orang itu. Ya, saudara pasti ancam orang itu. Saudara jangan jauh-jauh ya. Sebelum ya saya menjadi hamba Tuhan, saudara saya aja ya di mana orang itu hutang ya sama kami itu ya nggak mau bayar ya, menipu kami, saudara. Wow, saya pakai debt collector ya, saya ancam orang itu. Kenapa? Karena saya tahu bahwa ada hal-hal yang dia takuti, saya ancam. Itu dulu saudara ya, bukan sekarang. Jangan kaget, itu dulu. Itulah kehidupan manusiawi, itu dulu sebelum saya jadi hamba Tuhan. Walaupun saya sudah percaya Tuhan. Kenapa? Karena ada satu emosi ya saudara, ya yang pencobaan-pencobaan. Saudara tahu kalau kita itu tertekan, ya kita itu menghadapi penghinaan, kita itu menghadapi penganiayaan, ya apalagi kita ditipu oleh orang, saudara, ya itu semua akan spontan, ya spontan keluar, saudara. Nah, saudara, kenapa? Karena Paulus mengatakan ya bahwa kita itu ya sudah berada di bawah kuasa dosa ya. Makanya itu otomatis keluar. Nah, maka itulah kalau setiap orang yang ada di dalam penekanan hidup ya yang berat, yang sulit, saudara, itu tidak terhindar ya dari dia berbuat kesalahan atau dosa. Nah, tetapi di sini Petrus ya mengajarkan supaya kita teladani hidup daripada Yesus. Di dalam menjalani semua penderitaannya, Yesus itu menanggung semua penderitaan itu dengan sabar. Dan dia tidak melakukan atau tidak berbuat dosa. Saudara, kemudian Yesus tidak pernah ada perkataan-perkataan, ya, tidak ada tipu muslihat di dalam hidupnya, tidak ada kecurangan, tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru semua yang berbuat jahat
kepada Yesus, ya, mendapatkan pengampunan. Nah, Yesus juga tidak pernah mengancam. Jadi Petrus ya mengajarkan supaya kita itu selalu menjaga hati kita ya dan fokus kepada Yesus, memandang kepada Yesus kalau kita itu menghadapi saat-saat sulit. Supaya apa? Supaya kita tidak berbuat dosa ya. Saudara, kembali ya, kita harus ya mengingat bahwa pada saat ya kita mendapatkan tekanan, kita sangat rawan saudara jatuh dalam berbuat dosa. Karena kembali saya mau katakan di Roma Paulus mengatakan kita ini sudah terjual di bawah kuasa dosa. Nah, maka itu di Roma pasal 7 ayat 19 sampai 20 Paulus mengatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Saudara, simpel sekali. Kadang-kadang kita melihat mencuri itu salah, merampok itu salah, ya, pakai narkoba, kecanduan narkoba itu salah, dosa. Tapi kita heran ya, kenapa orang sudah tahu itu dosa, itu salah, tetapi masih tetap melakukannya. Saudara, ada kadang-kadang orang melakukan perbuatan dosa itu karena dia terhimpit, karena dia tertekan dalam kehidupannya. Tetapi ada juga yang karena memang sengaja, saudara. Nah, itu semuanya karena di dalam kehidupan itu kita memiliki natur dosa. Makanya Paulus mengatakan bahwa kita semua itu sudah terjual ya di bawah kuasa dosa. Jadi kita itu tidak mampu, saudara, untuk melepaskan ini semua dari kehidupan kita. Maka itulah, saudara, kita butuh ya, pada saat-saat kita sudah merasa kita tidak kuat, tidak mampu, ya, mari kita fokus ya untuk memandang kepada Yesus yang telah memberikan teladan penderitaannya ya di dalam hidupnya, menanggung dosa-dosa kita. Jadi saudara, kita harus waspada ya, jangan pernah ya ada yang merasa kebal terhadap dosa. Saudara, yang kedua di dalam menghadapi segala keadaan ya, tantangan yang berat, yang sulit ya, mungkin saja bisa terjadi ya pada siapapun dan dimanapun, saudara. Yang kedua, kita belajar ya memandang ya kepada Yesus, yaitu penyerahan dirinya, saudara. Nah, di dalam menghadapi segala penderitaan, penghinaan, ya, caci maki, ya, perlakuan yang tidak adil. Nah, Alkitab mengatakan bahwa Yesus, dia itu tidak membalas, ya, tetapi dia itu menyerahkan dirinya, ya, kepada Tuhan, yaitu kepada Sang Maha Kuasa yang menghakimi dengan adil. Yesus menyerahkan segala persoalannya. Yesus menyerahkan semua pergumulannya, semua penganiayaan, perlakuan yang buruk terhadap dia itu kepada Tuhan, Bapa di sorga, Sang Maha Kuasa yang menghakimi dengan adil. Jadi tidak membalas kejahatan dan percaya. Kalau bahasa Inggrisnya, saudara, menyerahkan dirinya itu dikatakan, diterjemahkan sebagai entrusted himself to him who judges justly. Jadi kalau kita di dalam menyerahkan diri kita, hidup kita, persoalan kita, perkara kita, kesulitan kita, pergumulan kita ya kepada Tuhan, itu artinya kita percaya kepada Tuhan, saudara. Kita percaya dengan segenap hati, tidak tanggung-tanggung. Ya, ada orang yang percaya tetapi masih khawatir, ya, masih takut, ya. Saudara, kalau kita sudah percaya, udah serahkan semuanya dan Tuhan akan bertindak. Tuhan akan mengerjakan apa yang kita tidak bisa kerjakan. Saudara, Alkitab juga mengatakan,
Ya, kalau kita khawatir, apakah itu bisa menambah umur kita sehasta? Apakah itu bisa memperpanjang umur kita? Enggak, saudara. Malahan kalau kita mengalami depresi, kita takut, kita khawatir karena diperlakukan tidak adil mungkin. Ya, kita menghadapi penderitaan mungkin, kita menghadapi kemiskinan mungkin, kita menghadapi banyak persoalan-persoalan, beban-beban berat. Saudara, kalau kita khawatir, kita setiap hari memikirkannya, saudara, lama-lama kita depresi, saudara. Itu tidak menyelesaikan persoalan. Kita merasa kita diperlakukan tidak adil, kita marah ya, kita dengki, kita benci. Saudara, itu tidak menyelesaikan persoalan. Tetapi kalau kita belajar seperti Yesus yang telah memberikan teladan kepada kita, serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak ya. Dia akan mengadili orang-orang yang berlaku tidak baik terhadap kita. Ya, jadi jangan coba membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, saudara. Nah, yang ketiga, saudara, kita juga pada saat kita sudah merasa tidak kuat ya menghadapi banyak hal-hal yang berat mungkin ya, saudara, mari kita belajar untuk memandang kepada salib Kristus ya, salib Yesus. Saudara, kita melihat ya bagaimana pengorbanan ya Yesus di atas kayu salib ya, dia mau mati untuk kita, dia mau menanggung dosa kita. Supaya apa? Saudara, jelas di dalam Alkitab mengatakan supaya kita itu mati terhadap dosa kita. Jadi kalau Yesus sudah menanggung dosa kita, jangan lagi kita pikul dosa kita, saudara. Kita harus lepaskan semua itu, jangan berbuat dosa dan kita itu hidup ya untuk kebenaran, saudara. Nah, kita harus melihat ya, supaya apa pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu tidak menjadi sia-sia. Yesus mati supaya kita benar, ya, supaya kita dibenarkan, supaya kita bisa lepas dari kuasa dosa. Ya, dan dikatakan bilur Yesus telah sembuhkan kita. Saudara tahu bilur ya? Bilur itu adalah pukulan-pukulan yang panjang ya, luka-luka yang panjang akibat pukulan. Nah, saudara, kalau ada melihat film The Passion, saudara, saya percaya siapapun tidak akan kuat melihat bilur Yesus. Ya, waktu dia dicambuk, dipukul, saudara, itu sangat mengerikan. Nah, jadi kita ingat ya bahwa bilur Yesus ya telah menyembuhkan ya segala luka-luka kita, menyembuhkan segala sakit kita, disakiti orang ya, mungkin ya, saudara, bilur Yesus ya menyembuhkan segala sakit penyakit kita, saudara. Ada orang yang merasa nggak kuat ya menanggung sakit penyakit. Sehingga apa? Dia pikir dia mau mati gitu loh, saudara. Banyak kan? Belum waktunya dia sudah mati. Saudara, saya katakan ya, kalau belum waktunya kamu coba-coba mati, tidak ada tempat buat Anda. Mau di mana? Karena belum waktunya. Saudara, sabar ya. Nanti akan dijemput oleh Tuhan. Nah, itu adalah saat-saat yang paling berbahagia. Jangan memaksa diri untuk mati karena tidak kuat menghadapi penderitaan, tidak kuat ya menghadapi sakit penyakit. Ya, saudara, kalau di luar negeri ya sekarang sudah banyak ya ada kasus-kasus bahkan sudah dianggap dan diizinkan oleh pemerintah ya. Itu orang-orang yang sakit berat, menderita, yang sudah sakit tua-tua itu ada yang disuntik mati, saudara. Nah, itu kita nggak boleh melakukan, itu melanggar ya, melanggar, saudara. Nah, itu kita tunggu waktunya Tuhan. Nah, kita ingat kalau kita menderita, ingat ya Yesus telah berkorban. Pandang ya penderitaan Yesus ya di atas kayu salib yang telah menyelamatkan kita. Kita akan kuat. Saudara, saya ingat ya, mungkin 10 tahun yang lalu ya, saya punya seorang teman, dia ini adalah seorang pengurus gereja. Dia ini adalah seorang majelis dari sebuah gereja. Dia sangat setia, dia sangat baik hidupnya, saudara. Nah, suatu saat dia itu kena penyakit kanker ya, kanker yang ada di perutnya ya, di antara rahmahnya,
di antara levernya, di antara ususnya. Ya, kanker yang menurut dokter dia sudah tidak bisa hidup panjang umur dan waktunya hanya 6 bulan. Tetapi Tuhan ya memperpanjang hidupnya. Nah, singkat cerita akhirnya melalui proses pengobatan medis dia sembuh ya, dia bisa hidup ya untuk masa 7 tahun lagi. Yaitu mahnya diambil, ya ususnya dipotong ya sebagian, levernya juga. Jadi spare part di tubuhnya itu sudah tidak komplit. Nah, dengan keadaan tubuh seperti ini dia diberikan umur ya ditambahkan oleh Tuhan 7 tahun lagi. Nah, setelah 7 tahun Tuhan mau jemput dia. Saudara, pada saat Tuhan mau menjemput dia, saya datang ya ke rumahnya itu, saya membesuk dia. Saudara, kalau saya lihat keadaannya, saudara rasa kasihan ya. Mukanya semua sudah bengkak ya, badannya bengkak ya, kakinya bengkak. Dia juga sudah lemas, dia duduk bersandar gitu aja. Saudara, waktu saya masuk, saya merasakan kesakitannya, saya merasakan penderitaannya akibat penyakit ini, saudara. Kemudian saya tanya sama dia, saya bilang, dia bapak ya, Pak, gimana keadaannya, sakit enggak? Wow, saudara, dia benar-benar luar biasa. Dia katakan begini, enggak Bu, enggak sakit, dia bilang. Saya enggak merasa sakit karena saya melihat kepada salib Kristus, dia bilang. Bukankah Yesus yang disalibkan itu lebih sakit daripada apa yang saya alami saat ini? Wow, saudara, saya mendengar itu sampai hati saya benar-benar terharu. Saudara, benar kalau kita berada dalam keadaan sakit, keadaan tidak kuat, mari saudara kita memandang kepada salib Kristus. Kita melihat bagaimana penderitaan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia akan memberikan kita kekuatan. Bilur-bilurnya akan menyembuhkan kita. Sehingga semua rasa sakit ya yang akan menimpa kita, saudara percaya itu akan hilang. Benar saudara, itu akan hilang. Sampai saat ini pun di Kopassus berdoa ya. Kami kan setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 2 sampai jam 3 kami kan berdoa di tim Kopassus. Kami sering mendoakan orang-orang yang sakit, saudara. Ada seorang ibu ya yang sudah berumur kira-kira hampir 70 tahun. Dia mengalami cancer unknown. Namanya unknown ya, karena nggak tahu itu sumbernya di mana. Saudara, sampai dia sudah masuk rumah sakit, dia sempat koma, kemudian dia keluar dan dokter mengatakan sudah suruh pulang, artinya istirahat di rumah karena nggak tahu lagi mau ngobati seperti apa. Saudara tahu tiap hari kami berdoa buat ibu ini. Dia adalah mama dari teman saya. Saudara, saya telepon dia, saya bilang, Ci, gimana keadaan mamamu? Karena saya prihatin kan, saya tahu cancer itu biasa sakit. Dia katakan gini, aduh puji Tuhan, Bu Suharni katanya. Sampai sekarang walaupun mama saya belum sembuh, tapi dia tidak pernah mengeluh sakit. Dia tidak pernah merasa sakit, dia biasa-biasa saja. Dia cuma tergeletak di tempat tidur, gak bisa bangun. Tapi tidak pernah ada satu keluhan sakit mengerang-erang, tidak pernah kami dengar. Ini adalah mujizat Tuhan. Saudara coba lihat. Ini adalah bilur-bilur Yesus yang telah menyembuhkan, mengangkat segala rasa sakitnya. Maka itu saudara, kalau kita sudah merasa gak kuat ya oleh apapun, keadaan apapun, saudara mari belajar untuk memandang kepada salib Kristus. Kita akan mendapatkan kekuatan dan dimampukan oleh Tuhan. Dan yang terakhir saudara, untuk refleksi kita saudara. Yang pertama, mari kita teladani dan ikuti jejak Yesus. Saudara, apakah ya masih ada dosa yang kita lakukan? Dosa yang tersimpan di dalam hati kita yang paling dalam, yang harus kita singkirkan dari hidup kita ini. Karena kita susah mungkin, karena kita berat, kita menghadapi penderitaan dan berbagai persoalan. Saudara, tidak ada yang tahu tentang isi hatimu. Tapi percayalah bahwa Tuhan tahu. Tuhan melihat. Saudara, jaga hati kita.
Walaupun kita banyak persoalan, pergumulan, tantangan, sakit, penyakit atau apapun, mari kita selalu jaga hati kita supaya kita tidak melakukan dosa di dalam keadaan yang terjepit, di dalam keadaan yang terhimpit, di dalam masa-masa susah atau penderitaan. Belajar untuk selalu memandang kepada Yesus yang memberikan teladan penderitaan, teladan kesabaran, teladan ketaatannya kepada kita. Yang kedua, mari kita serahkan hidup kita itu sepenuhnya kepada Tuhan yang memelihara kita. Maka damai sejahtera yang melampaui segala akal, pikiran kita akan senantiasa memenuhi hati dan jiwa kita. Sehingga di dalam keadaan susah sekalipun saudara, kita tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Amin saudara, itu yang paling penting. Kita tidak bersungut-sungut, tapi kita bisa bersyukur karena hati kita penuh dengan damai sejahtera. Karena kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Percayakan hidup kita ke dalam tangannya yang menjamin dan memelihara kita. Dan yang terakhir, saudara, pandanglah kebaikan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidup kita melalui pengorbanannya, kematiannya di atas kayu salib. Saudara, kalau kita belajar ya seperti ini, percayalah saudara akan kuat dan saudara setiap hari bisa hidup berbahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sebagai penutup saya undang kita bersama-sama nyanyikan yang terakhir ya dari lagu yang terakhir tadi. Biar Tuhan selalu menjaga hati kita. Kita mau Tuhan mengenal hati kita, kita mau Tuhan ya untuk mengenal ya menjaga hati kita supaya kehidupan kita itu bisa memancarkan Kristus senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Ya Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan hati setiap kami Bapa. Supaya Engkau Tuhanlah yang senantiasa menyertai kami.
Engkau Tuhan yang memberikan kami semua kekuatan di dalam menjalani seluruh kehidupan kami sebagai anak Allah yang taat kepada Engkau, yang mau menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tuntunan-Mu, di dalam bimbingan-Mu, yang mau taat untuk melakukan segala kehendak-Mu. Bapa, buat firman yang kami sudah dengar, biarlah Engkau memberkati supaya ini tidak berlalu begitu saja. Tetapi Tuhan memberkati supaya hati kami menjadi tanah yang subur, seperti tanah yang subur. Sehingga setiap benih-benih firman Tuhan yang tertabur di dalam hati kami akan bertumbuh dan berbuah. Dan di dalam kami menjalani seluruh kehidupan, kami akan senantiasa beroleh kekuatan yang daripada Engkau. Bapa yang baik, mari berkati kami hari demi hari supaya kami semua jemaat Tuhan dimanapun berada untuk melalui masa-masa sulit ini ya Tuhan, melalui kalau ada pencobaan-pencobaan yang terjadi, biarlah itu tidak membuat semua ya menjadi semakin terpuruk, tetapi justru Tuhan melalui semua kesusahan, penderitaan, pencobaan apapun boleh membawa seluruh kehidupan kami untuk boleh semakin meningkat di dalam Engkau, semakin berkualitas baik dan memancarkan buah kehidupan yang memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau ada jemaat, saudara-saudara yang sakit sekali lagi Tuhan, kami tumpangkan tangan kami dari tempat ini. Tuhan jamah Tuhan. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Apakah itu penyakit kanker, apakah itu penyakit ginjal, apakah itu penyakit leukemia, ataukah itu penyakit apapun Tuhan yang mereka alami Tuhan. Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan bawa supaya jemaat Tuhan selalu untuk memandang kepada Engkau ya Yesus. Karena memusatkan seluruh kehidupan kepada Engkau Tuhan akan beroleh kekuatan. Berkati ya Tuhan berlimpah-limpah pekerjaan, keluarga, bahkan seluruh apapun yang dikerjakan oleh kami dan seluruh jemaat Tuhan. Karena di dalam penyertaan-Mu Tuhan, maka semua apapun yang kami kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Saudara, mari kita angkat tangan kita, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.